Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari program studi informatika NIM 220401010141 kelas IT 601. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas UAS rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini tugasnya adalah melakukan analisis terhadap gambar yang ada di bawah ini. Ada 4 gambar. Gambar pertama adalah informasi sistem dan komponen. Lalu yang kedua itu ada sistem boundary dan automation boundary atau yang otomatis. Yang ketiga itu ada diagram activity symbol dan yang keempat itu ada diagram activity model. Oke, langsung saja. Pada gambar satu, pada gambar ini representasi visual yang sederhana namun komprehensif tentang komponen-komponen utama yang menyusun sebuah informasi. Pemahaman komponen utama. Yang pertama di situ ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada data, yang keempat ada prosedur, yang kelima people, yang keenam ada input, yang ketujuh ada output. Lalu untuk hardware itu adalah sebuah perangkat keras, semua bagian fisik dalam komputer itu sendiri. Untuk softwarenya, software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Lalu ada data. Data ini informasi yang diolah bisa berupa data pelanggan, riwayat transaksi, pertanyaan, atau solusi masalah. Lalu yang ketiga ada prosedur. Prosedur itu aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh si pengguna dalam menjalankan sistem. Yang kelima ada people. Ya, people ini mengacu pada sebuah penggunaan sistem yang mana dalam hal ini adalah petugas layanan pelanggan yang interaksi langsung dengan sistem. Lalu ada input. Input itu sebuah data masuk tentang informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Lalu yang terakhir ada outputnya. Output sebuah hasil keluaran ya, tentang informasi yang dihasilkan oleh sistem sebagai proses respon terhadap inputnya. Lalu analisis lebih lanjut. Untuk interkonektivitas, semua komponen saling terkait dan bergantung satu sama lain. Perubahan pada satu komponen dapat berdampak pada komponen lainnya. Lalu yang kedua ada fokus pada penggunaan. Pada gambar ini menyoroti peran penting manusia dalam sistem informasi. Yang ketiga itu ada siklus proses atau input diolah oleh sistem dengan bantuan hardware, software, dan prosedur. Yang keempat ada lingkup sistem. Nah, pada gambar ini menggambarkan sebuah sistem yang terfokus pada dukungan pelanggan. Lalu ada implikasi untuk sistem dukungan pelanggan. Yang pertama ada pentingnya integrasi, yang kedua ada kualitas data, yang ketiga ada pelatihan pengguna, yang keempat ada pengembangan sistem. Lalu kita masuk ke gambar kedua. Gambar kedua ini menjelaskan tentang representasi visual yang sederhana namun efektif terhadap konsep sistem boundary dan automation boundary dalam konteks sistem yang melibatkan interaksi antara manusia dan komputer. Oke, lalu di sini ada dua ya tadi, sistem boundary dan automation boundary. Analisis lebih lanjutnya, yang pertama ada interaksi manusia komputer. Pada gambar ini secara jelas menunjukkan bahwa banyak sistem modern melibatkan kombinasi antara aktivitas manusia dan otomatisasi. Lalu yang kedua ada evolusinya ya. Seiring dengan perkembangan teknologi, automation boundary cenderung bergeser ke arah kiri dalam gambar ya, dalam gambar ini. Artinya semakin banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia yang sekarang dapat diotomatisasikan karena di perusahaan-perusahaan juga banyak.
Lalu yang ketiga itu ada pertimbangan dalam desain sistem. Pemahaman yang baik tentang sistem boundary dan automation sangat penting dalam desain dan mengembangkan sistem. Lalu implikasi untuk berbagai bidang ya. Di sini bisa ke industri manufaktur, lalu bisa ke layanan pelanggan, yang ketiga bisa ke kesehatan, lalu yang keempat, yang terakhir ada ke keuangan ya, di perbankan biasanya. Lalu untuk gambar yang ketiga ini, itu adalah activity diagram ya. Adalah alat visual yang digunakan dalam permodelan sistem untuk menggambarkan aliran kerja atau proses bisnis dari awal hingga akhir. Ya. Kita langsung aja ke analisis simbol pada gambar. Nah, yang pertama itu ada swimline, lalu yang kedua ada starting activity dan ending activity. Lalu ada activity-nya, yang keempat ada decision, yang kelima ada transition row, yang keenam itu ada synchronisasi ya, atau sinkronisasi lah. Uh, Lalu untuk interpretasi proses dan diagram. Berdasarkan diagram yang diberikan, dapat diinterpretasikan bahwa proses yang sedang dimodelkan adalah proses review keuangan dan persiapan laporan oleh seorang manajer. Nah, proses ini dimulai dengan manajer mereview keuangan. Setelah itu, proses bercabang menjadi beberapa aktivitas yang mungkin berjalan paralel, ditunjukkan oleh sinkronisasi pattern-nya. Setelah semua aktivitas paralel selesai, manajer akan membuat keputusan berdasarkan hasil review. Tergantung pada keputusan tersebut ya. Proses akan berlanjut ke aktivitas selanjutnya atau berakhir. Lalu yang terakhir itu ada gambar 4. Pada gambar ini adalah diagram aktivitas. Pada gambar ini menggambarkan alur kerja workflow umum dalam proses pembuatan penawaran hingga menjadi pesanan ya, atau order. Lalu pemahaman umum tentang diagram. Nah ini dia. Yang pertama itu ada entitas. Entitas dia untuk diagramnya itu melibatkan 4 entitas utama. Ya, yang pertama ada pelanggan atau customer, yang kedua ada penjual atau sales, yang ketiga itu ahli teknis, ya, yang keempat itu sistem. Lalu yang kedua itu ada alur utama. Ini alur utama. Alur dimulai dari permintaan penawaran oleh pelanggan dan berakhir ketika pelanggan menerima penawaran tersebut sebagai pesanan. Yang ketiga itu keputusan. Diagram menunjukkan beberapa titik keputusan yang mempengaruhi alur proses seperti apakah penjual membutuhkan bantuan ahli teknis atau apakah pelanggan membutuhkan perubahan pada penawaran. Lalu analisis langkah demi langkahnya. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada permintaan penawaran. Yang kedua itu ada pengembangan catatan persyaratan. Yang ketiga itu ada permintaan bantuan ahli teknis. Yang keempat pemeriksaan persyaratan. Yang kelima masukkan data ke sistem. Yang keenam perhitungan penawaran. Yang ketujuh ada peninjauan penawaran. Yang kedelapan ada perubahan penawaran. Yang kesembilan itu ada penerimaan penawaran. Dan ada implikasi dan proses potensi perbaikan. Yang pertama ada keterlibatan ahli teknis. Lalu yang kedua ada efisiensi sistem, yang ketiga ada iterasi, yang keempat ada potensi perbaikan. Nah, di sini. Lalu peran ahli itu sangat penting dalam memastikan bahwa penawaran yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan teknis pelanggan. Lalu untuk efisiensi sistem, penawaran sistem untuk menghitung penawaran dapat meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi kesalahan perhitungan manual. Nah,
Lalu iterasi, proses penawaran seringkali bersifat iterasi di mana pelanggan dapat meminta perubahan beberapa kali sebelum akhirnya menyetujui penawaran. Ya, dalam potensi perbaikan itu ada integrasi dengan sistem lain, lalu ada otomatisasi, dan yang ketiga ada pelacakan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.